Salahku yaiku Menangga kewangi aku bagaimana anakku. Aduh, lagunya dalam banget ya. Oke, waktunya ngobrol sama pencipta lagu, penulis liriknya dan juga penyanyinya nih yang top. Oke. Malini Raharja, salah satu penyanyi dan penulis muda paling hits di Indonesia saat ini. Album barunya berjudul Fabula telah menjadi sensasi karena lirik dan suara merdu Malini yang sangat menggugah hati pendengar. Di episode kali ini, Lini akan bercerita banyak tentang perjuangan panjang dirinya sebagai seorang penyanyi dan bagaimana dia menghadapi popularitasnya yang meningkat. Hanya di Talk Tommy. Lini, thank you banget ya udah gabung ke sini, nyempetin mampir. Thank you, aku yang thank you. Sama-sama. Jadi habis ini harus foto-foto katanya ya? Ah iya lagi. Oke, tapi yang pasti pertama-tama aku mau ngucapin selamat dulu. Thank you, Kak. Albumnya sukses, single-single kamu ternyata luar biasa dan terakhir hitnya udah sampai berapa juta ya di digital. Tapi sekarang aku mau tahu gimana sih sebenarnya dari awal kamu ngedesain untuk ngebuat album. Karena kan kebanyakan orang lebih prefer single-single dulu aja deh gitu kan. Dan ternyata kamu oke, ini udah berapa single, this is the time I want to make an album gitu. Sebenarnya itu juga, aku kan single-single itu kan lama juga Kak. Aku single pertama tuh 2020 ya, 2020 kalau nggak salah, aku juga lupa. Ya benar, 2021 baru Serasa, Lo Restu dulu, abis itu Serasa gitu kan. Itu juga lumayan lama banget waktunya gitu. Dibandingkan banyak juga musisi yang aku lihat yang ke waktunya bisa sebulan satu lagu gitu kan. Nah jadi aku sangat merasakan pada saat itu kayak orang-orang nungguin banget album aku gitu. Waktu itu aku ngerasain karena komennya banyak kayak gitu kan. Dan juga yang aku syukurin itu sebelumnya juga aku setiap keluar single juga ya ditauin orang lah gitu. Aku seneng banget juga didengar single akunya. Nah mungkin pada saat itu aku jadi ngerasa kayaknya aku butuh di saat aku gigs dimanapun kayak aku udah butuh album aku gitu. At least aku jadinya punya karya yang bener-bener blek karya aku bisa aku bawain sepanggung gitu. Nah terus akhirnya waktu itu aku ke kantor lah, terus diajakin kayak ayo kita kayak waktunya memang sudah album deh Lini gitu, nggak single lagi gitu. Mungkin next album baru single lagi kan gitu. Terus akhirnya aku kayak oh ayo gitu. Tapi Kak tahun kemarin itu kan tahunnya pandemi. Yang tahun kemarin pandemi terus tahun 2022 itu tahunnya dimana festival sudah di mana-mana. Udah mulai buka lah gitu ya. Nah disitulah kayak aku baru rilis Kisah Sempurna. Nah itu tuh aku ngerasa kayak aku naik lagu itu pun gara-gara gigs, semua gigs gitu loh. Terus akhirnya tapi di radio juga rame. Tapi itu aku kayak ngerasa orang-orang taunya dari situ dari gitu? situ, jadi aku nonton festival, akhirnya di tiktokin gitu kali ya, jadinya naik semua, jadi Kisah Sempurna itu naiknya di festival gitu. Nah terus akhirnya mungkin dilihat dari situ, diajakin lah album. Terus karena kita lagi rame banget festival dan pertama kali dibuka untuk semuanya yang mungkin orang-orang kangen festival, akhirnya ya udah aku jadi fokus festival dan aku nggak fokus album aku. Jadi sebelumnya sebenarnya album aku tuh rilisnya Agustus, diundur lagi sampai Januari. Jadi sebenarnya sesuatu yang sudah direncanakan, tapi lumayan istilahnya ada rem-rem dikit karena ikut festival gitu. Tapi pada saat ide pembuatan album itu keluar, kamu udah create banyak lagu atau memang paralel kamu coba nambah satu lagu lagi? Karena kan kamu rata-rata kamu yang nyiptain. Iya. Jadi yang lagu yang udah ke-create dari awal, maksudnya udah ada lagu itu dan tinggal diganti-ganti beberapa bagiannya gitu, itu tuh Sial. Itu tuh sebelum Kisah Sempurna. Sial tuh sebenarnya sebelum Kisah Sempurna. Terus yang udah jadi itu tuh sebenarnya bukan udah jadi sih, misalnya udah ada notasinya, udah ada gitu-gitu tuh Bohongnya Hati. Ya itu dua itu tapi yang lebih siap sebenarnya sih Sial. Cuman untuk dikerjakan sangat siap sekali itu Bohongnya Hati, karena Sial mesti aku ganti-ganti dan Kak Ame tau lah, misalnya dia juga nyanyi di mana-mana, kita mencari jadwalnya dia untuk bertemu susah sekali, jadi gitu. Makanya Bohongnya Hati dan yang lainnya selebihnya workshop lagi, nyari lagi.
terus bikin lagi gitu. Emang berapa lama sih rata-rata kalau kamu buat lagu? Satu lagu paling sejam. Sejam? Wow, berarti kamu emang udah terlatih untuk bisa apa ya, tidak hanya bicara musiknya aja, tapi juga termasuk lirik-liriknya berarti ya. Dan kalau aku perhatiin lirik-liriknya semua kayak kena banget nih sama fans kamu. Terutama kita bicara Sial juga nih, Sial tuh yang begitu muncul langsung boomingnya cepet banget. Bahkan di beberapa sosial media tuh salah satu yang memang apa ya, berentet gitu loh, dibuat-buat lagi videonya. Bahkan background song sampai mereka buat bahasa yang lain lah misalnya. Menurut kamu ekspektasi pada saat itu memang udah didesain ke arah situ atau enggak sebenarnya? Enggak, aku enggak, jujur aku nggak pernah ngedesain tentang hal seperti itu, tentang ngepromoinnya kayak gitu. Karena aku dari awal aku bilang, kan maunya ngepromoinnya Bogeng Hati dulu, terus ke sini, terus ke situ lagu next song gitu kan. Tapi aku nggak setuju dengan hal itu. Aku bilang aku maunya promo Fabulanya, albumnya. Albumnya. Bahkan aku nggak mau awalnya tuh kayak Bohongin Hati tuh jadi mainnya. Aku nggak mau. Aku mau semuanya udah setara gitu, karena orang biar ngelihat mahal ini albumnya bukan lagunya gitu loh. Jadi kalau orang udah ngeliat albumnya pasti orang kepo sama lagu-lagunya dong gitu kan. Kok gitu? Iya, albumnya. Oke, tapi kan album ini berapa lagu jumlah total? 10. 10. Berarti karena kamu menganggap ini semua sama rata, berarti kamu rencana akan buat semua klipnya juga di situ atau enggak? Semuanya. Semuanya. Tapi tadi kamu bilang bahwa apa yang direncanain sama kamu, sama tim beda nih. Ternyata Sial yang tetap menjadi mainnya. Ini pertimbangannya apa nih buat kamu? Kenapa kamu lebih mending yang lagu yang bukan Sial justru? Karena yang paling siap itu mesti Bohongin Hati. Oke. Sebetulnya karena si Sial itu malah emang dibikinnya dari lama. Cuma siapnya tuh di belakang gitu loh, karena kan banyak hal yang harus kita urusin, karena kayak dari segi musiknya, dari segi kita recordingnya gimana gitu kan, dari segi ngeditnya gimana kayak gitu-gitu. Jadi ya mau nggak mau, jadi yang mana paling siap itu yang jadi mainnya, dan aku sebenarnya nggak mau ada main gitu. Nggak mau jadi utama, intinya semua harus jadi bintang semua. Ya gitu awalnya. Apa alasan kamu membuat itu menjadi, kan kalau bisa di album kan kalau umumnya pasti cuma ada 3, 4 jadi main, bahkan ada juga cuma 1 atau 2 gitu. Kenapa kamu langsung dari awal udah nancepin nih, enggak, pokoknya gue maunya semua lagu menjadi bintang di sini? Sebenarnya bukan jadi bintang sih Kak, maksudnya ya semua lagu aku pengen sama rata. Sama rata ya, gitu ya? Karena semuanya aku suka gitu. Dan semuanya menurut aku punya ciri khasnya masing-masing gitu. Misalnya Sial, pasti orang-orang pada suka dia puas kau curangi aku gitu deh. Aku punya part masing-masing lah di lagu itu. Jadi kayak aku pengen lagu aku di album itu sama rata semua, karena aku pengen naikin albumnya, naikin nama albumnya. Karena yang kayak aku bilang tadi, di saat orang udah ngeliat Fabula pasti ngeliat semuanya gitu. Oke, semua dari situ pokoknya. Karya dari Lini semua di situ. Yes. Nah, tadi kan misalnya karakter tiap lagu tuh beda-beda, tapi ketika Sial booming, itu di atas ekspektasi kamu, atau sebenarnya kamu udah nganggep bahwa ini kayaknya bakal sukses gitu? Enggak sih. Enggak ya? Aku nggak pernah mengespektasikan Sial, Bohongin Hati, semuanya aku nggak pernah ngeekspektasiin. Semua pokoknya kamu execute aja langsung ya? Jadi just do it aja pokoknya ya? Jadi misalnya waktu pas aku Sial aja tuh jujur, aku tuh, jadi misalnya aku mau ngedengerin abis aku recording, itu kan belum diedit sama sekali. Abis aku recording, aku dengerin ke siapa gitu. Gimana, bagus nggak aku recording tadi? Oh iya bagus, cuman Sial aku nggak mau ngasih tahu sebelum dijadiin master. Gitu ya? Iya, sekarang kayak minder banget sama Sial, nggak tahu. Minder? Kenapa? Ceritain dong, kenapa? Nggak tahu, kayak pas aku denger, kok gini sih gue nyanyi gitu. Padahal sebenarnya aku denger color recording waktu udah master pun sama aja aku denger, ya paling bedanya dirapihin jadi suaranya kedenger lebih enak, maksudnya suara musik dan vokalnya jadi nyatu gitu ya. Kalau abis recording kan biasanya kayak masih ada yang kepotong-potong apa gitu kan. Padahal mah sebenarnya sama aja gitu, tapi pas aku denger kok kayak aku tuh nyanyi kok ada kurangnya ya, aku nyanyi kok ada kayak nggak biasa ya gitu. Jadi ini ada apa ya, cerita di balik itu tuh sebenarnya untuk satu lagu ini kamu bisa retake lebih banyak gitu dibanding yang lain gitu? Oh iya? Terus waktu Sial itu kayak misalnya aku mau ganti part ini, jadi kan misalnya part first gitu ya, first tuh misalnya aku take 5 kali, nah Sial tuh dikit aku take-nya. Jadi aku Sial itu aku take-nya tuh cuman ngambil aja, jadi kayak yang nyanyi, diambil part ini, nyanyi, ambil, itu tuh cuma berapa kali, jadi nggak ada pilihan untuk kita mengambil yang paling bagus, ngerti nggak? Jadi
waktu aku minta ganti bisa nggak kak ini tuh diganti ke yang ini, coba ada pilihan lain, udah nggak ada pilihan lain gitu. Oh, ternyata gue take cuman dikit ya si sial ini ya gitu. Jadi kayak misalnya anggapannya one take gitu, one take oke gitu. Dan orang-orang sekitar aku bilang pas aku datang, Lin sial part ini keren banget. Aku kayak masa sih gitu ya? Itu part yang aku benci banget loh, aku bilang kayak gitu loh. Jadi kayak hah gitu. Mungkin ya ternyata. Coba kasih tau dong, part yang kamu benci itu bagian mana coba? Seandainya sejak awal itu aku nggak suka awalnya kak. Oh iya? Tapi pas aku recording aku suka, tapi pas aku denger kok gini sih nyanyinya. Cuma tadi kamu pengen ubah jadi gimana? Aku pengen ubahnya slow aja udah aslinya gimana ya? Ada gini ya? Seandainya sejak awal gitu, pokoknya udah gitu aja. Terus pas aku lama-lama denger, ya enak juga ya ternyata gitu. Oke. And now, sekarang malah sukses banget gitu ya. Berarti sekarang yang kamu mau lakukan adalah untuk klipnya untuk itu berarti? Oke, kapan tuh rencananya tuh? Rencana klipnya udah dibikin, rilisnya deket-deket ini. Aku boleh minum bentar? Boleh minum, sambil minum aja. Pokoknya santai kok nih. Oke, tapi album ini menjadi kebanggaan kamu, tentu ini karya kamu banget gitu ya. Tapi apakah dari awal kamu selalu berpikir bahwa oke, dengan fokus di musik, semua karya aku akan aku pantau semua nih dari sisi semua editing lah, mastering, kamu terlibat banget tuh semuanya? Terlibat. Jadi maksudnya aku terlibatnya tuh aku mau nggak mau aku harus turun tangan tuh maksudnya kadang ada beberapa orang juga aku lihat tuh kayak bukan terima jadi sih, maksudnya di saat nyanyi aja gitu ya? Iya, nyanyi aja. Aku pernah ngelihat kayak gitu juga, mungkin ya karena mungkin aku juga nggak tahu prosesnya dia gimana ya. Tapi kalau aku tuh kalau nyanyi aja tuh aku ngerasa jadi nggak puas gitu sama karyanya, nggak ngebawa ini jadi kayak nggak into banget gitu loh. Karena aku pernah gitu. Pernah? Okay. Pernah, jadi bawa dia kembali itu yang dulu, sekarang kan di remake di Fabula. Itu kan aku nggak into banget ya kak, maksudnya ya udah ngejalanin aja ceritanya gitu, oh ya udah gitu. Karena dulu aku nggak ngerti apa-apa, 2015 itu nggak ngerti apa-apa. Jadi aku nggak pernah mau bawain lagu itu sedikit pun dari dulu. Promo pun aku kayak ogah-ogahan banget promonya. Terus waktu temen-temen SMP kayak, Lin, sumpah lagu kamu bagus banget gitu-gitu kan misalnya. Bawain dong nyanyi ini, nggak mau. Dan sekarang tuh ya tiba-tiba naik aja gitu. Jadi makanya aku remake karena naik sendirinya gitu kan. Karena terus aku juga udah lebih mulai paham lah sekarang, jadi aku lebih ngehargain karya aku sendiri gitu. Kalau dulu aku nggak pernah mau nyanyiin karya aku sendiri gitu ya? Aku malu banget. Malu? Oke, sekarang udah mulai beda nih, udah switch gitu ya? Switch lah. Karya kamu harus kamu bawain terus gitu. Dan ternyata persepsi dari market atau orang-orang pendengar tuh suka dengan karakter baik suara maupun lagu-lagu kamu. Iya. Mantap. Oke, nah sekarang kau bicara album ini lagi ya. Ada beberapa lirik gitu yang terasa kena di fans kamu gitu ya. Gimana sih cara kamu tuh memilih cerita yang bisa kamu share melalui lagu kamu? Apakah memang semuanya adalah part dari story-nya kamu? Atau kamu emang tipe yang bisa meng-create gitu sebenarnya? Sebenarnya semua itu ada part di story-nya aku. Tapi terkadang aku juga ngambil ke cerita orang misalnya. Tapi kalau di Fabula semuanya part aku. Cuman misalnya gini, orang kayak cerita A, B, C, D, gue di ghosting bla 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 misalnya gitu ya. Tapi aku juga mikirin gimana rasanya di ghosting dulu aku gitu. Jadi aku mengcombine gitu loh. Antara cerita dia cerita apa, aku mulai ngerasain, oh dulu gue juga pernah diiniin, aku juga pernah di A, B, C disakitin apa. Jadi aku combine tuh perasaan orang cerita nih. Baru aku bikin. Nah aku bikinnya misalnya aku bikinnya sial gitu. Kalau sial kan tentang ghosting kan. Sial itu kalau dinyanyiin, dengerin, terus sambil baca liriknya itu kan dia kayak orang marah-marah. Nah di situ aku naruh. Di sini aku part bikin lagunya mau apa? Mau kayak mau baik-baik aja, mau berharap, atau mau balas dendam, atau mau marah, itu tinggal pilih tuh. Makanya nanti tinggal pilih mau kosakatanya kayak gimana. Oke, berarti kamu udah ada teman diskusi nggak tuh untuk ngobrolin soal lirik misalnya? Ada nggak? Atau kamu lebih, oke, ini bagian gua nih sekarang nih gitu? Kalau beberapa lagu ada sih, beberapa lagu. Cuman bukan diskusi yang kayak ini gue harus apain ya, harus gimanain ya. Lebih ke kayak nanya, sinonimnya ini apa ya gitu.
Karena kalau nge-search, kadang kan juga beberapa yang keluar tuh banyak list gitu ya. Kayak aku nggak paham. Jadi kayak aku kadang sinonimnya ini tuh apa ya? Terus kayak misalnya sakit hati gitu. Coba bahasa lain selain sakit hati itu apa ya gitu. Jadi kadang aku untuk menerjemahkan itu tuh kan pasti kalau kita disuruh itu kan agak sulit ya. Jadi aku nanya gitu. Dan kalau sekarang kan orang menganggap selain itu lagu cinta, kamu lebih banyak challenging suara kamu juga untuk menyanyikan. Makanya orang ingat sama suara kamu. Tapi tadi yang sebelum kita interview tuh ada salah satu yang lagu pengen kamu rilis cepat adalah yang upbeat kan sebenarnya. Karena kamu ngerasa udah waktunya lebih upbeat atau kamu ngeliatnya gimana? Gini, sebenarnya kalau diceritain dari awal banget ya Kak, dari awal Fabula. Mungkin orang-orang di luar sana, apalagi aku lahir dari kompetisi, pasti kayak pengen mengkompetisikan aku sampai sekarang. Kayak coba dong mau ngeliat Mahalini yang beda gitu. Kalau dipikir-pikir, kalau denger Adele, nggak mungkin dong kakak denger Adele nyanyi lagu nge-rock gitu kan, nggak mungkin. Maksud aku tuh gitu loh. Nah makanya di Fabula tuh sebenarnya aku nggak mau rilis lagu upbeat atau medium beat atau beda genre. Karena aku pengen Fabula itu sama hal ini gitu. Terus ya kan, jadi kayak biar orang-orang mengenal Fabula ya mahal ini yang orang-orang kenal di luar sana gitu. Tapi kalau untuk upbeat terus beda genre, misalnya tiba-tiba mahal ini ngerilis beda genre itu aku pengennya di luar album sebenarnya. Di luar album? Pengennya sebenarnya. Karena aku pengen albumnya mahal ini tuh ya mahal ini yang kayak kalian kenal gitu. Kayak album siapa ya kalau misalnya orang-orang Tulus. Dengerin 1 sampai berapa lagu dia pasti itu kalian tahu itu Tulus yang nyanyi. Tulus banget lah gitu ya. Gitu maksud aku tuh gitu. Jadi semuanya tuh ya itu Tulus gitu. Itu dere gitu loh. Jadinya gitu. Misalnya siapa ya Sal Priadi itu Sal gitu loh. Nggak jadi orang lain gitu maksud aku gitu. Aku pengennya cuman kalau misalnya aku kan masih punya tim dan aku masih punya label dan lain-lain. Jadi pasti semuanya tuh diobrolin. Jadi kayak pada pengen ngelihat aku yang versi berbeda. Padahal aku juga sebenarnya pengen banget versi berbeda itu di luar album. Tapi kayak it's okay, aku juga seneng sih. Bisa dikasih kesempatan buat albumnya, terus dalamnya ada Buru-Buru. Nah judulnya yang upbeat itu tuh Buru-Buru. Kenapa aku pengennya itu di up? Karena menurut aku Sial sudah sendirinya ya dia. Kayak nggak perlu di up lagi ya gitu. Udah banget. Tolonglah Sial bantu adiknya si Buru-Buru ini gitu. Aku tuh maunya nyari kesempatan karena Sial naik, jadi aku naikin Buru-Buru juga gitu. Cuman ya begitu ya keadaannya, jadi pada minta Sial ya udah, jadi mau gimana lagi gitu. Aku juga momen juga sih gitu. Toh intinya nanti nextnya kan bisa juga di-up lagi kan. Amin. Nah sekarang kamu melihat pencapaian dari Fabula, kamu menggambarkan Fabula selain ini mahal ini banget tuh, ini persembahan kamu buat fans tuh apa sih? Apakah ini lagu cinta misalnya, atau ini lagu perasaannya Mahalini misalnya? Lebih ke, jadi Fabula itu kan artinya cerita ya Kak, story gitu. Jadi aku pengen kayak mempersembahkan bahwa banyak orang yang di luar sana juga di TikTok, bahkan aku baca komen mereka tuh kayak mahal ini gue nggak pernah ada cerita sama lo, kok lo tahu sih cerita gue. Berarti meaningsnya Fabula itu nyampe ke mereka, karena meaningsnya adalah saya mendongengkan kalian dengan lagu-lagu saya gitu. Berarti kan meaningsnya tuh nyampe tentang mereka tuh nggak pernah cerita sama aku, tapi kok mereka ngalamin ya gitu. Jadi apa yang kamu punya relate sama mereka gitu ya, dekat dengan mereka. Itu tujuannya kamu membuat lagu-lagu itu dengan lirik-lirik yang memang udah kamu ciptakan gitu ya. Nice. Next, on top. No. Aku benci sekali persaingan. Benci persaingan? Sangat benci sekali. Karena? Soalnya menurut aku ya Kak, lagu itu kalau orang bilang lagu aku naik, ada lagu aku nggak naik.